Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Azza wa Jalla. Kita dipertemukan kembali, diberi kesehatan, diberi kemudahan Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita memahami sumber-sumber hukum kita. Sumber hukum kita apa saja? Sumber hukum kita apa saja? Al-Quran, hadis, ijma. Itu diantara sumber-sumber hukum kita. Dan ada sumber-sumber hukum yang lainnya, tapi yang hampir disepakati, semuanya sepakat, itu Al-Quran, hadis, dan ijma. Kemudian ada qiyas, tapi qiyas itu diperselisihkan, tapi mayoritas berdalil dengan qiyas. Ya, yang kita kaji kali ini itu tentang hadis. Selain hadis itu sumber hukum kita, hadis itu sumber hukum kedua ya, setelah Al-Quran. Nomor satu Al-Quran, setelah Al-Quran adalah hadis. Selain itu, hadis itu kedudukannya, hadis itu menafsirkan Al-Quran. Dan juga hadis itu konsekuensi dari syahadat. Jenengan bersyahadat, syahadat yang kedua kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi hadis itu konsekuensi, akibat. Konsekuensi itu maksudnya akibat. Karena jenengan bersyahadat mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka jenengan harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis jenengan harus belajar hadis. Maka di pengajian ini kita berusaha sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sejujur-jujurnya berusaha menghimpun hadis-hadis, khususnya hadis-hadis pilihan tentang sholat, karena pembahasan kita masih seputar tentang sholat.
Insya Allah kita membahas hadis-hadis pilihan tentang sholat yang sudah diseleksi oleh ulama-ulama dan sudah dikaji berkali-kali oleh ulama-ulama. Dan mempelajari hadis khususnya tentang sholat, mempelajari hadis-hadis khususnya tentang sholat, hukumnya berarti apa? Mempelajari hadis-hadis tentang sholat berarti hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena sholat itu wajib, maka jenengan mempelajari hadis-hadis tentang sholat itu hukumnya wajib. Tetapi kalau hadis-hadis tentang sholat sunnah berarti hukumnya sunnah. Di sini maksudnya sholat yang sholat wajib. Hadis-hadis yang membahas tentang sholat wajib, maka mempelajari hadis-hadis tersebut hukumnya wajib bagi setiap individu. Bagi setiap individu wajib mempelajari hadis-hadis berkaitan tentang sholat wajib. Karena tanpa mempelajari hadis tersebut, Anda tidak akan bisa memenuhi kewajiban sholat. Tanpa mempelajarinya, Anda tidak akan bisa mengetahui sholat 5 waktu. Jadi gitu penting. Orang yang tidak paham hadis, orang yang gak pernah ngaji tentang hadis, gak paham ada sholat 5 waktu. Dan itu realita. Pernah viral, pernah rame di TV, pernah rame di TV. Tokoh, orang terkenal, sering diundang di acara-acara TV, dan pernah dipukuli massa, demonstrasi. Orang ini pernah dipukuli massa. Orang ini dosen di UI, ahli komunikasi, tapi suka mendukung orang kafir, suka mendukung Ahok, dan suka menyudutkan orang Islam. Terkenal orangnya, tapi gak usah saya sebutkan namanya. Dia orang Islam, tapi suka dia orang Islam, tapi suka menghina orang Islam, suka menghina orang Islam, dan suka mendukung orang kafir. Dosen terkenal UI kan itu, ahli komunikasi. Dipukuli massa. Itu digeting sama orang-orang Islam kan itu. Karena dia menyatakan apa? Sholat itu yang wajib, sholat yang wajib itu cuma 2, ya kan? Orang itu mengatakan sholat yang wajib itu cuma 2. Bener gak? Itu ada betulnya. Kenapa? Karena pada awal Islam, pada awal keislaman jadi pernyataan siapa Ade Armando itu ada betulnya. Karena pada awal keislaman sholat itu yang wajib cuma 2. Kemudian setelah itu Nabi Isra Mi'raj, Nabi kemudian diperintahkan sholat 5 waktu. Jadi yang sholat yang 2 waktu itu kemudian dihapus kan itu, diganti sholat 5 waktu. Nah, Ade Armando itu nggak paham hadis karena penjelasan sholat 5 waktu itu adanya di hadis. Ade Armando itu cuma mengacunya ke Al-Quran kan itu. Dan orang-orang munafik ini berusaha tadi, orang munafik itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan di Islam. Jadi kalau dia berselisih, Al-Quran bilang ini 2, hadis bilang 5, mereka nggak paham, dikira itu salah kan itu. Tapi kalau kita kan paham, ada hukumnya, namanya nasikh mansukh. Jadi awalnya itu memang 2 waktu, kemudian dihapus diganti 5 waktu. Itu kalau orang munafik akhirnya nggak bisa memahami hal tersebut. Karena orang munafik itu pasti nggak belajar hadis. Orang munafik itu nggak, karena orang munafik itu nggak paham hadis sedetail itu. Hadis yang kita kaji yaitu tentang hadis
tentang sholat dari Abu Hurairah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah, ma taqul?" Apa yang kamu ucapkan ketika kamu diam sejenak antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Paham jenengan? Jadi setelah Allahu Akbar, Rasulullah setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, Rasulullah diam sejenak. Di sini kita belajar ada sejarah juga sirah Nabi tentang bagaimana gambaran sholat Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Itu yang dibaca Nabi ketika Nabi terdiam. Jadi setelah Nabi Allahu Akbar, sebelum Nabi membaca Al-Fatihah, Nabi membaca Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sejauh antara timur dan barat. Allahumma nakkini, ya Allah, bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Allahumma gsilni, ya Allah, bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, bil ma'i wasalji wal barad, dengan air dan dengan es dan dengan embun. Ya, di sini berarti membahas tentang apa? Di sini banyak ya, membahas tentang sah diamnya Nabi ketika sholat. Jadi dalam sholat itu ada diam sejenak. Kemudian di sini membahas tentang takbir, antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah, jedanya, jaraknya. Di sini jangan paham berapa lama Rasulullah terdiam. Apa zikir yang dibaca juga kita paham di sini. Kemudian di sini khususnya membahas tentang doa iftitah atau istiftah boleh. Ada yang membaca doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang membaca seperti itu. Ada doa iftitah yang lainnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, dan terusnya, kan itu. Ada yang baca seperti itu. Ada yang lain? Tapi yang paling kuat itu yang ini, Allahumma ba'id baini wa baina, karena Rasulullah langsung menjelaskannya. Sahabat bertanya, fikihnya itu kuat karena sahabat langsung bertanya dan langsung dijelaskan Rasulullah. Kemudian di hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dulu yastaftihu as-shalah bit takbir, memulai salat dengan takbir. Takbir ini takbiratul ihram. Wal qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin, dan Nabi memulai bacaan dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan paham enggak di sini? Hadis ini berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Di hadis yang kedua ini cara sholat Nabi berbeda dengan cara yang sebelumnya. Di sini Nabi tidak membaca doa iftitah, langsung Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar langsung membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada bismillah, enggak ada ta'awud, enggak ada doa iftitah.
Dan ini dipraktekkan di madhab Maliki kan itu. Tapi kalau kita nggak praktekkan ini kan itu. Kebanyakannya kita di Indonesia itu cenderung ke Syafi'i. Muhammadiyah itu cenderung ke Syafi'i rata-rata. Fatwa Muhammadiyah tarjih itu rata-rata cenderung ke madhab Syafi'i. Muhammadiyah merojihkan Allahumma ba'id baini kan itu. Ya kan, Muhammadiyah itu pakai Allahumma ba'id baini. Ya. Itu di Sahih Bukhari dan itu di Sahih Bukhari. Jadi Muhammadiyah itu merujuk ke Sahih Bukhari, cenderung ke Sahih Bukhari juga kan itu. Sedangkan yang di hadis ini itu di Sahih Muslim, nggak ada di Sahih Bukhari. Jadi Nabi ketika sholat memulai dengan takbir, kemudian setelah takbir langsung baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada bismillahnya kan itu. Wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu. Kemudian ketika Nabi ruku, Nabi tidak mengangkat kepalanya. Maksudnya pas ruku, kepalanya itu enggak boleh terangkat kan itu. Walam yusawwibahu walakin baina dzalik. Kepalanya tidak terangkat dan kepalanya tidak dingkluk kan itu. Tidak terangkat dan tidak dingkluk. Walakin baina dzalik. Pertengah-tengahan kan itu. Enggak, jadi pas ruku itu sejajar kan itu. Pertengah-tengahan, enggak diangkat juga enggak terlalu dingkluk kan itu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan Nabi ketika bangkit dari ruku' Nabi tidak buru-buru sujud sampai beliau benar-benar berdiri tegak, sampai benar-benar memastikan berdiri tegak, tidak terburu-buru sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Lalu ketika Nabi sujud, Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai betul-betul setelah Nabi sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, ketika Nabi mengangkat kepalanya dari sujud, Nabi tidak buru-buru sujud lagi. Jadi Nabi menyempurnakan duduknya hatta yastawi qa'idan. Nabi tidak buru-buru sujud lagi sampai betul-betul Nabi itu duduk kan itu, memastikan duduk. Jadi di sini intinya apa? Tidak buru-buru sujud. Pas ketika rukuk tidak buru-buru sujud juga. Pas ketika rukuk, ketika mau itidal tidak buru-buru sujud kan itu. Pertama itu. Ketika itidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Nabi tidak buru-buru sujud. Kemudian ketika dalam kondisi sujud, kemudian bangkit duduk kan itu. Rabbik firli, Nabi tidak buru-buru sujud, memastikan menyempurnakan duduknya kan itu. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan Nabi mengucapkan di setiap 2 rakaat Nabi membaca at-tahiyyah. Jadi setiap 2 rakaat baca tahiyah. Itu salatnya Nabi. At-tahiyyatu lillah itu maksudnya. Wassalawatu wattayyibat. Doa tasyahud kan itu. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Nabi ketika duduk kan itu. Ketika duduk yafrishu rijlahu al-yusra. Membentangkan kaki kirinya. Nabi membentangkan kaki kirinya. Kaki kirinya diduduki. Wayan sibu rijlahu al-yumna. Sedangkan kaki kanannya ditegakkan. Itu duduk namanya duduk iftirash kan itu. Jelas ya? Paham insyaallah di sini. Wa kana yanha an uqbatis syaitani. Dan Nabi melarang duduk seperti duduknya setan. Nabi melarang duduk seperti duduknya setan. Maksudnya ini apa? Duduknya setan itu kaki kiri dan kaki kanan dibentangkan dua-duanya, kemudian diduduki. Kaki kiri dan kaki kanan dibentangkan atau diselehkan, ditidurkan kan itu. Kemudian diduduki kan itu. Itu enggak boleh. Di dalam sholat
Duduk seperti itu nggak boleh. Kaki kiri dan kaki kanan ditidurkan, kemudian diduduki, itu nggak boleh. Yang boleh itu tadi, kaki kirinya saja yang ditidurkan, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Telapak kaki itu ya maksudnya, telapak kaki. Maksudnya itu telapak kaki. Wayan sibu rijlahu al-yumna. Nabi mengangkat atau menegakkan telapak kakinya yang kanan. Wa kana yanha an uqbatis syaiton, dan Nabi melarang duduknya syaitan, tadi sudah dijelaskan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajul zira'aihi iftirashas sabu', dan Nabi melarang meletakkan lengan ketika sujud. Nabi melarang meletakkan lengan ketika sujud, khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki ketika sujud, tangannya nggak boleh nempel lengannya tidak boleh nempel lantai. Lengannya harus diangkat, bahkan diriwayatkan sampai terlihat ketiaknya. Sedangkan kalau perempuan, di sini berarti menunjukkan perempuan itu sebaliknya kan itu. Kalau perempuan berarti sujudnya itu boleh, lengannya boleh nempel dan malah nggak boleh diangkat. Takutnya apa? Auratnya terlihat. Kalau auratnya terlihat, maka gimana? Salatnya gimana? Batal. Perempuan kalau auratnya terlihat, salatnya batal. Jelas ya? Laki-laki sama perempuan di sini berbeda ketika sujud. Laki-laki sama perempuan juga berbeda ketika takbir. Kalau laki-laki boleh tinggi-tinggi, tapi kalau perempuan nggak boleh tinggi-tinggi. Takutnya terangkat rukuhnya, mungkinnya terangkat, kemudian lehernya kelihatan. Lehernya kelihatan, sholatnya bisa batal. Wa kana yahtimus shalah bitaslim, dan Nabi SAW menutup sholatnya, mengakhiri sholatnya dengan salam. Ini dua hadis ini banyak sekali membahas tentang hukum-hukum sholat. Dan intinya itu kita paham bagaimana gambaran sholatnya Nabi, sifat sholat Nabi SAW. Ya, sekarang kita bahas penjelasannya. Oh iya, monggo, yang mau tanya silakan. Itu yang saya udah ada ya. Yang kemarin itu kan misalnya itu laki-laki itu bekerja 10, wanitanya 5. Ya. Iya. Berarti laki-laki harus lebih banyak bekerja. Itu jika pensiun oleh negara saja tidak dikasih pekerjaan. Oh iya. Dikasih gajian tapi ya sedikit. Gajian itu sedikit. Itu nggak bahas gajian, Pak. Nah itu saya tanya. Nggak berkaitan dengan gajian. Iya, saya tanya. Nah, terus kalau saya itu misalnya bekerja, misalnya 2, istri saya itu 5 atau apa itu dan bagaimana? Jenengan pun sepuh kan? Dan sepuh itu beda. Ini kan yang masih seger sehat kan itu. Jenengan umurnya udah 60 ke atas ya. 70 apa 60? 65 dan udah kontrol terus ya Pak. Itu udah insya Allah nggak masuk kategori di sini. Di sini kan ini kan laki-laki yang seger, yang betul-betul fit kan itu. Anak muda kan itu. Kalau bisa itu cari uang itu Rupiah menjadi Rp2. Nah saya itu nggak mampu. Cuma Rupiah ya Rupiah itu. Jadi menjaga kesehatannya kalau saya hidup masih bisa sehat. Dia oleh negara itu Rupiah itu cuma itu kemampuan saya. Ya. Jadi tentang walir rijali alaihinna darajah. Itu kan ayatnya itu. Laki-laki itu derajatnya harus di atas perempuan. Maka kalau perempuan itu kerjanya 2, kalau bisa laki-laki itu kerjanya lebih banyak. Dan itu enggak terus digambarkan gajian. Kerja itu mungkin perempuan, misal saya gambarkan, perempuan mungkin nyapu sama ngepel gitu. Maka laki-laki enggak boleh kalah kan itu. Laki-laki ya ngresiki dadah kan itu.
kemudian mungkin apalagi benahi mungkin rumput-rumput kan itu dengan pokoknya lebih banyak kan itu. Gambarannya gitu. Kan intinya kalau perempuan itu capek, misal capeknya perempuan dibikin 100 gitu kan. Laki-laki nggak boleh terus kalah kan itu. Laki-laki capeknya harus lebih banyak gitu. Jadi nggak ada kaitan gaji. Kalau gaji itu kan rezeki Pak ya. Maksudnya kan tenaganya itu lebih kuat yang Iya wong jenengan mau sepuh ya. Kalau udah sepuh itu beda ya kan. Ini kan saya tuh pembahasan ini Pak, itu berkaitan tadi nggak hanya tenaga, hampir semuanya dalam semua urusan kan itu. Laki-laki itu harus di atasnya perempuan. Tapi kalau laki-laki sakit kan itu, bahkan ada laki-laki yang cacat kan itu, kan ada kondisi seperti itu. Laki-laki yang terus kecelakaan, yang tadinya sehat kemudian kecelakaan, kan kondisinya terus beda. Ini kan yang saya bahas kemarin itu, walirijali alaihinna darajah, itu yang ya, kayak Mas Torofik ini masih meloyam-layu kemana-mana kan itu. Masih kayak Mas apa itu, Mas Jatmiko itu masih seger kan itu. Jenengan pun sepuh itu Pak Pardi, Pak Muin kan itu. Ini udah tua-tua. Pak Imam, Pak Yogi juga udah tua-tua ya. Udah 60 ke atas. 63 itu Nabi meninggal kan itu. Nabi sakit-sakitan. Nabi sholatnya sudah banyak duduk kan itu. Pas itu. Tentu jenengan ini yang sepuh ya beda. Karena pas saya kajian itu bahasnya secara umum kan itu. Jadi kalau yang untuk sepuh ya ada pembahasan khusus emang kan itu. Ada pembahasan khusus untuk yang sepuh-sepuh emang. Rukhsah kan itu, ada rukhsah. Yo lucu nih disamakan kan itu. Nah itu nggak adil kan itu. Kalau disamakan yang sepuh sama yang muda disamakan ya nggak adil kan itu. Tetap syariat ya tetap memperhitungkan kalau udah tua kemudian sakit-sakitan, bahkan yang tadi yang cacat kan itu. Akramakumullah, semoga Allah memuliakan kita semua. Allahumma amin. Jamak salat sunnah. Jamak salat sunnah sama seperti salat wajib. Gak ada syarat-syarat tertentu, sama seperti salat wajib. Oh gitu maksudnya. Menyatukan niat sholat sunnah kan itu. Tak kira jamak ini mengkodok sholat yang mungkin sholat sunnah duhur, belum sholat sunnah duhur, kemudian waktunya sudah asar, kemudian jenengan jamak yang tadi sholat sunnah duhur dijamak sama sholat sunnah asar. Tak kira gitu. Nah ini beda ini. Jenengan ini tanya dalam satu waktu ada sholat tahiyat masjid, ada sholat sunnah rawatib kan itu, pendamping sholat wajib kan itu cukup satu Pak. Jenengan jadikan satu. Misal jenengan sholat subuh itu ya, sholat subuh jenengan sebelum sholat subuh itu ada qobliyah subuh kan itu. Pas qobliyah subuh itu jenengan niatkan jadi satu, sholat sunnah rawatib sama sholat tahiyatul masjid jadi satu niatnya. Sunnah itu boleh, perkara sunnah itu boleh, perkara sunnah semua. Puasa juga gitu, puasa sunnah. Kok pas ada puasa Senin barengan sama puasa Daud, kemudian barengan sama puasa Arafah bertepatan hari Senin. 3 niat kan itu. Jenengan biasa puasa Daud, rutinitas puasa Daud, kemudian biasa puasa Senin kan itu, plus ada Arafah kan itu. Diniatkan 3 puasa, boleh. Sholat juga boleh tadi seperti itu. Malah tak tambahin lagi ya, Sholat sunnah setelah wudhu itu ada. Sholat sunnah setelah wudhu, jadi khusus setelah wudhu sholat sunnah. Niat seperti itu. Ditambah sholat tahiyatul masjid,
ditambah sholat rawatib, berarti 3 sholat kan itu. Berarti 3 niat dirangkap jadi 1, itu boleh nek sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib itu nggak boleh. Perkara sunnah itu gitu boleh dijadikan 1 niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Kemudian tentang penjelasan ini tadi, pembahasan kita tentang sholat ini tadi. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu itu disebut tawassul. Pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu itu disebut tawassul. Kemudian berburu keberkahan dengan sesuatu itu disebut tabarruk. Jadi ada 2, penting ya. Ada tawassul sama ada tabarruk. Tawassul itu mencari atau mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu hal. Sedangkan kalau tabarruk mencari keberkahan dengan sesuatu hal. Keduanya ini, tawassul sama tabarruk, itu sering disalah artikan, sering disalah gunakan. Akhirnya jadi syirik. Tawassul sama tabarruk itu sering disalah artikan. Kalau jenengan paham, bisa syirik. Maka di antara tawassul yang dibenarkan dalam syariat, ini penting, tawassul yang dibenarkan di dalam syariat itu misalnya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sholat. Misal jenengan dengan gerakan rukuk, ketika rukuk jenengan ketika rukuk itu kondisinya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu namanya jenengan mendekatkan diri Anda kepada Allah dengan sesuatu hal, yaitu dengan rukuk. Rukuk itu syariat ya, syariat, sunnah, bahkan diajarkan Rasulullah kan. Kemudian dengan i'tidal, kemudian dengan sujud. Jadi di sholat itu, ketika jenengan sholat, kondisi yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla itu apa? Sujud. Jadi tawassul yang benar mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu hal atau dengan suatu amalan yang benar. Contohnya sholat. Yang paling dekat, kondisi sholat yang paling dekat dengan Allah itu sujud. Sedangkan tabarruk yang benar itu berburu keberkahan, mencari keberkahan dengan Al-Quran. Jenengan mencari keberkahan dengan Al-Quran. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu keuntungan yang tetap dan bertambah, tidak berkurang. Itulah keberkahan. Mencari keberkahan dengan Al-Quran, mencari keberkahan dengan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi, Allahumma ba'id baini, itu doa. Jenengan mencari keberkahan dengan doa tersebut. Kemudian mencari keberkahan dengan membaca Al-Fatihah.
atau diam menyimak bacaan Al-Fatihah ketika sholat, itu juga termasuk tabarruk, berburu keberkahan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam setiap pembahasan sholat, ketika kita membahas tentang sifat-sifat sholat Nabi, setiap pembahasan ini manfaatnya itu besar sekali. Manfaatnya besar untuk Anda dan juga keluarga Anda. Banyak keberkahan, dan itu sebagai wasilah mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling dekat tadi sujud. Penting sekali membahas tentang fikih-fikih sholat. Kemudian tentang sifat sholat Nabi. Tentang sifat sholat Nabi, yang pertama disunahkan berzikir di antara takbir dan Al-Fatihah. Itu yang pertama, sifat sholat Nabi. Yang pertama disunahkan berzikir di antara takbir dan Al-Fatihah. Maksudnya adalah doa iftitah. Kemudian dari hadis tadi tentang sifat sholat Nabi, disunahkan saktah. Saktah itu diam, berdiam diri sejenak di antara takbir dan Al-Fatihah. Maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah dengan keras, kita berzikir sejenak dengan suara yang lirik. Zikirnya tadi ada Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Kemudian ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Kemudian tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan ketika sholat itu langsung membaca Al-Fatihah setelah takbir langsung, itu boleh. Itu juga termasuk sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu termasuk sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada tapinya. Kalau di Muhammadiyah setelah takbir itu baca Allahumma ba'id baini. Itu kalau Muhammadiyah. Kemudian di antara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan sholat itu diawali, dibuka dengan takbir khusus, disebut apa? Takbiratul ihram. Lafadznya Allahu Akbar. Sedangkan takbir yang lainnya, takbir yang selain itu tidak disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu cuma satu, yang pertama tok. Yang sisanya itu namanya apa? Takbir al-intiqal, takbir untuk pindah. Kemudian di antara sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika rukuk meratakan punggung, ketika rukuk meratakan punggung dan leher. Itu sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ruku meratakan punggung dan leher. Maksudnya tidak dangak dan tidak gilu. Leher dan punggung sejajar. Itu ketika ruku. Mati lampu. Ya sudah ya.